Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita berjumpa dalam ibadah keluarga dan kita semua sudah siap. Kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Engkau menerangi hati dan pikiran kami semua dengan tuntunan Roh Kudus, supaya kami tidak hanya membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu, tetapi juga mengerti, memahami, sekaligus menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Siapkan kitab Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai 16. Sambil berdiri kita ikuti pembacaannya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan Alkitab, dan yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, tapi sekaligus juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti sering mendengar apa yang disebutkan dengan akar pahit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, akar pahit adalah segala sesuatu yang tidak berkenan terutama kepada Allah, tetapi yang kita simpan di dalam hati kita. Dan itu bisa terjadi cepat, dalam waktu yang lama, dan tentu saja tidak membawa sejahtera sukacita. Hidup tidak lagi damai, bukan hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga bersama dengan orang lain. Nah, malam hari ini Kitab Ibrani mau mengetengahkannya kepada kita. Penulis surat Ibrani menyampaikan dan menasihatkan sebagaimana yang tertulis pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-12 ini dimulai dengan nasihat untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ini memang dalam kaitan dengan ayat yang pertama dari kitab Ibrani, yaitu bahwa dikatakan, mari kita menanggalkan segala beban dosa dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba. Hidup ini adalah perlombaan iman. Kalau orang berlomba, maka diperlukan apa yang disebut dengan kekuatan tangan dan lutut yang dipakai untuk berjalan atau berlari dalam perlombaan. Nah, di sini dikatakan ayat bacaan kita, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara, nasihat agar menguatkan tangan yang lemah dan kaki yang goyah menjadi bagian dari kesiapan untuk mengambil bagian dalam sebuah perlombaan iman. Hidup ini adalah perlombaan iman, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan.
karena hanya mereka yang memiliki tangan dan kaki yang kuat, maka mereka dapat berlomba dengan baik, sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan buah kebenaran. Ayat yang ke-13 bacaan kita ini merupakan sebuah dorongan untuk menerima kondisi yang ada, tetapi tidak berarti lalu tidak berusaha apapun. Kalau kakinya dikatakan di situ pincang, maka yang harus dilakukan adalah berjalan pada jalan yang lurus, supaya kaki tidak terkilir, justru menjadi sembuh. Jadi di ayat 13 ini mau dikatakan bahwa dalam perlombaan itu tidak menganjurkan orang untuk pasrah menerima nasib. Ya sudahlah, karena saya tidak kuat, saya tidak mampu, ya sudah. Tidak demikian, tetapi dengan menyadari kondisi yang ada, kemudian melakukan tindakan dan juga usaha yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada itu. Jadi tidak diam, tidak pasrah, tetapi berusaha dan berjuang. Jadi orang semata-mata bukan menerima kondisi dirinya sebagai sebuah keadaan yang tidak dapat diubah, tetapi dengan usaha dan cara yang benar, kondisi tersebut dapat diperbaiki, bahkan menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang ke-14 ini menekankan upaya untuk menghadirkan damai. Damai sebagai sebuah tindakan yang tidak boleh dibatasi untuk orang tertentu saja, tetapi perbuatan yang terbuka dan merangkul siapa saja, merangkul semua orang. Karena itu tadi dikatakan di sini ayatnya yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, tidak terbatas, dan kejarlah kekudusan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadirkan damai dan di samping berusaha hidup damai dengan semua orang, maka orang percaya juga diminta untuk berusaha hidup kudus. Jadi berusaha hidup kudus. Hidup kudus ini sering dipertentangkan dengan perbuatan menuruti hawa nafsu. Namun demikian, dalam surat kepada orang Ibrani, hidup kudus yang dimaksudkan atau dipahami ini sebagai prasyarat untuk bisa melihat Allah. Hanya orang yang hidup kudus yang dapat melihat Allah. Jadi penulis memberikan dua arah perilaku hidup orang percaya yang harus ditunjukkan, yaitu arah yang pertama bersifat horizontal, yaitu cara hidup yang berhubungan dengan sesama, cara hidup horizontal, hubungan horizontal. Di sini hidup damai menjadi model hidup daripada orang percaya. Sedangkan arah yang kedua bersifat vertikal, ke atas, yaitu dalam hubungan dengan Tuhan, melihat Tuhan. Di sini hidup kudus menjadi model. Jadi kalau tadi hidup damai bersama orang lain, maka yang kedua hidup kudus itu juga menjadi model dalam hubungan vertikal dengan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-15 ini merupakan sebuah penegasan dari penulis bahwa janganlah seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan ini bisa disebutkan juga sebagai lingkungan kebaikan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan ini memberi kesan kepada setiap orang untuk saling memperhatikan, untuk saling menjaga satu dengan yang lain, supaya tidak ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Jadi orang tidak hanya sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri, tapi berusaha untuk hidup kudus, berusaha untuk hidup damai dengan siapapun yang ada di sekelilingnya, yaitu dengan memperhatikan dan mengingatkan, saling mengingatkan orang percaya. Di ayatnya yang terakhir, yaitu ayat yang ke-16, sebelum ayat 16, saya mau katakan bahwa pada ayat yang ke-15, di sini
Tugas saudara seiman bukan menghakimi. Jadi kalau ada yang dijumpai, tidak untuk menghakimi sesama orang percaya, melainkan menolong dia supaya tetap berada dalam lingkungan kebaikan hati Allah, atau tetap berada dalam kasih karunia Allah. Ini adalah tindakan mencegah seseorang menjadi penyebab atau pembuat masalah yang bisa merusak persekutuan orang percaya. Dan ayatnya yang ke-16, ayat terakhir, memberi kesan peringatan agar supaya orang tidak menunjukkan hidup yang bertentangan dengan kekudusan. Di ayatnya yang ke-14, orang percaya diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak bermoral atau melakukan hal yang bukan sepatutnya dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi ada kata cabul atau yang kata tidak bermoral. Itu diterjemahkan dari kata Yunani pornos. Itu memiliki kemiripan dengan kata porno dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yang serupa. Nah, mau dikatakan di ayat 16, perbuatan Esau menjual hak kesulungan dianggap sebagai tindakan yang tidak patut. Bapak Ibu saudara-saudara, tindakan ini dalam tradisi Israel dianggap merendahkan Tuhan. Karena hal itu dikarenakan hak kesulungan merupakan berkat pemberian Tuhan. Dan buah sulung selalu mendapat arti penting di mata Tuhan. Dengan menjual hak kesulungan demi mendapatkan satu atau semangkok kacang merah, dia melakukan tindakan yang bertentangan, amat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu dilakukan oleh Esau karena ia hanya mencari pemuasan keinginan hati, keinginan kedagingan, dan bukan menjaga serta melakukan kehendak Tuhan, yaitu mempertahankan hak kesulungan. Kalau kita perhatikan ayat 17, kita melihat dampak dari tindakan Esau ketika dia menjual hak kesulungannya. Dia tidak bisa mendapatkan kembali hak kesulungan itu. Sekalipun dia menangis, sekalipun dia berusaha memperbaiki kesalahannya. Di situ mau dikatakan di ayat 17 pesannya berhubungan dengan ayat yang ke-15. Maksudnya adalah jangan sampai seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kalau seseorang melakukan tindakan yang tidak bermoral, hal-hal yang duniawi, maka firman Tuhan mengatakan dia telah menjauhkan dirinya sendiri dari kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan bacaan kita pada malam hari ini. Pelajaran apa yang kita dapatkan di dalamnya bagi keseharian kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kepahitan, Bapak Ibu saudara-saudara, itu sama seperti tanaman. Dia berakar, dia bisa bertumbuh, bahkan dia bisa menghasilkan buah kalau kepahitan itu disimpan, dipelihara, dan sengaja ditumbuhkan karena tidak dicabut dan dibuang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sengaja atau tidak disengaja kita memupuk kepahitan itu hingga dia makin subur dalam hidup kita. Dan ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Dia berbuah dan buahnya itu terlihat dalam relasi kita dengan sesama yang digambarkan oleh penulis tadi sebagai menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akar pahit yang disimpan memperlihatkan orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, memperlihatkan seseorang menyimpannya di dalam batinnya sehingga merusak bukan saja kehidupan sesama tapi juga diri sendiri. Firman Tuhan malam hari ini mau mengatakan bahwa jangan kita menyimpan akar pahit itu dalam kehidupan kita.
Sebab hidup ini bisa saja bahkan sering memberi kita alasan untuk menjadikannya pahit. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk kita menjalani kehidupan ini dengan kepahitan-kepahitan, tapi justru sebaliknya. Dan karena itu jangan sampai terjadi. Walaupun memang dalam kenyataannya akar pahit ini sering menguasai kehidupan orang-orang di sekitar, atau mungkin juga dalam kehidupan kita. Apa saja akar pahit itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan? Akar pahit itu bisa ketika kita menyimpan amarah. Ingat baik-baik, firman Tuhan di dalam Injil juga dikatakan, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu itu masih disimpan terus. Baik dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak, terlebih dalam kehidupan persekutuan sebagai satu keluarga Allah. Jangan menyimpan amarah. Itu satu bagian dari menyimpan akar pahit. Amarah, kebencian. Orang kalau menyimpan benci, apalagi sekali, sehari, 2 hari, bertahun-tahun, bisa menyimpan akar pahit kebencian itu. Ini satu hal yang merugikan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai itu terjadi. Akar pahit yang lain, dendam, bisa juga putus asa, bisa juga selalu mengeluh, menyalahkan orang lain, egosentris, ya, kepentingan diri sendiri, kemauan diri sendiri, iri hati, menyakiti hati orang lain, membenci diri sendiri, dan lain sebagainya. Nah, bukankah ini yang banyak terjadi dalam kehidupan persekutuan? Walaupun dikatakan persekutuan orang percaya, tapi di dalamnya masih terjadi hal yang demikian. Coba kita telaah hati kita. Saat ini, sekarang ini, adakah kita menyimpan akar pahit itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan orang yang menyimpan akar pahit, dia sudah melakukan kehendak, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak diri sendiri. Kemauan diri sendiri. Kita melihat kemauan diri sendiri yang dilakukan Esau, merugikan dirinya tapi juga orang lain. Dan apapun yang ia lakukan tidak membuat ia kemudian merasa damai dan sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan mau mengajak kita semua pada malam hari ini agar supaya yang baik yang Tuhan sudah ciptakan, maka kita buahkan juga yang baik dalam kehidupan kita. Itu berarti mari belajar dari firman Tuhan, hidup mendekat kepada kasih karunia Tuhan. Berarti kita harus mencabut kepahitan itu sampai ke akar-akarnya. Bagaimana mencabutnya? Apakah kita merasa sulit? Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara-saudara. Milikilah kerendahan hati, berdoalah kepada Tuhan, lupakan apa yang ada di belakang. Kita sekarang berjalan maju, tunjukkan diri sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Tunjukkan itu, wujudkan dan buahkan dalam perkataan, sikap, perbuatan, bahkan dalam kehidupan setiap hari bersama dengan siapapun juga. Menyimpan kepahitan hanya akan menjerumuskan diri kita untuk semakin jauh daripada Tuhan. Dan kita tidak diberkati. Walaupun kita melakukan banyak hal dan hal-hal yang kita lakukan itu baik, tapi tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak berarti apa-apa, percuma. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, diri kita adalah serangkaian karya kasih karunia Allah. Setiap hari, setiap waktu, Allah membentuk kita, membuat kita untuk menjadi baik. Karena itu Roh Kudus diutus untuk menguasai hati dan pikiran kita. Hidup dan merenungkan karya kasih Allah dalam diri kita setiap hari, setiap waktu. Maka yang muncul adalah jiwa yang bening, subur, tanpa akar pahit. Itulah sesungguhnya diri kita. Kita harus pahami, kita harus kenali diri kita yang adalah yang mengalami kasih karunia Allah.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari ajakan bagi kita semua, pilihlah menjadi diri kita yang merdeka dari segala kepahitan-kepahitan hidup. Karena kita sudah mencabut akar pahit itu, mencabut kepahitan itu sampai ke akar-akarnya. Cabut kepahitan itu dengan mendekat dan merangkul kasih karunia Allah. Hanya dengan demikian hidup kita diberkati, karena kita mau berdamai dengan orang lain, kita menunjukkan bahwa kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita berusaha untuk dan berjuang untuk menuju kepada kemenangan, dalam hal ini kemenangan iman. Sekali lagi, hidup adalah perlombaan. Menangkan perlombaan iman ini dengan berdamai dengan siapapun di sekitar kita. Hidup damai, tunjukkan hidup kudus, hubungan kita dengan Tuhan, dan dekatkan diri pada kasih karunia Allah. Hanya dengan demikian yang kita lakukan menjadi berkat, diberkati di tengah-tengah kebersamaan hidup kita, dalam keluarga, persekutuan, maupun bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita di tengah masyarakat. Amin.